Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para hadirin jemaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ke-18 ini bahwasannya malam tadi sebagian para ulama ada yang menyebutkan bahwasannya hari di mana diturunkannya Al-Qur'an. Disebutkan dalam ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Para hadirin jemaah tarawih yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang menjadi guru para sahabat-sahabat Nabi yang kita kenal dengan nama Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah guru besar yang menyebarkan Al-Quran, bacaan, serta hafalan terhadap para sahabat-sahabat yang lain yang diutus pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ke daerah Kufah, yang mana Kufah ini daerah Persia, yang mana pada saat ini adalah Irak dan Iran, dan ibu kotanya adalah Kufah pada waktu itu, yang mana diajarkan seluruh tentang Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana menghafal Al-Quran, bagaimana mentadabburi Al-Quran, serta ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga jabatan beliau sampai kepada Utsman bin Affan dan akhirnya kembali lagi ke Madinah. Kemudian ditanya oleh Khalifah Utsman bin Affan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau kembali lagi ke Madinah? Sedangkan di Kufah sana banyak orang yang belum memahami, membaca dan menghafal Al-Quran serta mendalami ilmu Al-Quran." Jawaban Abdullah bin Mas'ud adalah, "Aku tidak mungkin meninggalkan Kufah tanpa aku meninggalkan orang yang sama seperti keilmuannya sama sepertiku, sama mentadaburinya sama sepertiku, sama seperti memahami Al-Quran sama seperti diriku. Tetapi aku ingin membicarakan kepada engkau, wahai Utsman." Ada ungkapan Abdullah bin Mas'ud mengatakan adalah, pada zamanku, yaitu zaman Abdullah bin Mas'ud, banyak orang yang sulit untuk membaca Al-Quran. Banyak orang yang sulit untuk membaca Al-Quran, hatam membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran bertambah. Tetapi sedikit orang yang mengamalkan Al-Quran. Ini konteks bahwasannya ketika dilihat dari sejarah, karena pada zaman Utsman bin Affan yang namanya mushaf itu baru dicetak sekitar 6 mushaf ada dalam satu negeri itu. Maka wajar banyak orang yang sulit untuk membaca dan banyak orang yang sulit untuk menghafal Al-Quran. Karena kenapa? Fasilitasnya kurang. Tetapi kenapa bisa banyak orang yang mengamalkan Al-Quran? Beda dengan zaman sekarang. Hatam Al-Quran di mana-mana, bahkan di bulan Ramadan ini saya yakin ada orang yang sudah hatam Al-Quran. Tetapi ketika ditanya, apakah bapak, ibu berserta saya pun hatam? Iya, tetapi ketika ditanya berapa persen yang kita pahami? Karena konotasinya disebutkan bagaimana Al-Quran, apalagi nuzulul Quran ini adalah Allah menurunkan Al-Quran begitu berat kalau bagi orang-orang yang tidak bisa memahami Al-Quran. Sehingga solusi Al-Quran agar terdapat dalam diri kita, dalam hati kita, dikarenakan Al-Quran laisa fis sutur walakin fis sudur. Al-Quran itu bukan hanya di tulisan tetapi di dalam hati kita.
Yang bapak dan ibu baca itu adalah mushaf. Tetapi Al-Quran pada hakikatnya harus terdapat dalam diri kita, sehingga bukan hanya membaca, bukan hanya memahami, bukan hanya menghafalkan, tetapi bisa mengamalkan. Maka solusinya disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayati. Allah telah mengutus seorang rasul dari kalangan ummi. Yang disebut ummi ini adalah yang tidak bisa baca dan tulis. Seorang rasul untuk apa? Yatslu 'alaihim ayatihi. Maka konotasinya ketika Al-Quran ingin menjadi kehidupan dalam hidup kita adalah yatslu 'alaihim ayati. Maka sering bacakan Al-Quran ayat-ayatnya. Beda pada zaman sahabat, baca itu sudah pasti baca, sudah pasti hafal, sudah pasti faham dan mengamalkan. Itu konotasi kenapa para sahabat pada waktu itu sedikit yang bisa baca dan hafal Al-Quran tetapi mengamalkannya langsung. Karena konotasi baca pada kalangan sahabat adalah sudah pasti paket komplit, baca, hafal, faham, dan mengamalkan. Beda dengan sekarang, kalau baca ya baca, kalau hafal ya hafal, kalau memahami ya memahami, kalau mengamalkan ya sudah mengamalkan. Kemudian apalagi sehingga Al-Quran menjadikan di dalam diri kita wa yuzakkihim, setelah bisa baca, menghafal, mengamalkan dan memahami, maka wa yuzakkihim akan mensucikan hati mereka yang membacanya. Itulah solusi dari surat Al-Jumu'ah ayat 2. Tidak cukup wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, sudah mensucikan hati bagi para pembaca, penghafal dan yang memahaminya, maka konsepnya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, maka ajarkan Al-Qur'an itu kepada yang lainnya. Sehingga apa? Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, tetapi tantangannya adalah hal tersebut sulit karena itu adalah merupakan hal-hal yang jarang diterima oleh orang-orang yang sesat. Maka ada hal yang salah kalau sekelas profesor saja tidak bisa baca Al-Quran. Berarti kalimatnya apa? Kalimatnya dia gagal dalam mempelajari Al-Quran. Kalimatnya mau sampai kapanpun tidak ada kata istilah malu untuk belajar Al-Quran. Dan mudah-mudahan pada nuzulul Quran ini yang Allah telah turunkan bukan hanya Al-Quran pada mushaf, tetapi bisa menjadi kita yang awalnya bisa baca, bisa hatam, bisa hafal, bisa memahami, bisa mengamalkan, dan bisa mensucikan diri kita sehingga kita dapat bisa mengajak kepada yang lain. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita dirahmati dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Yang lebihnya dari Allah, yang kurangnya dari kesalahan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatul Jami'ah.